Masya Allah. Itu kayak Beb, ceritanya yang orang yakin sama gurunya ketika gurunya mau main ke rumahnya itu. Ini ada satu santri yang belajar di pondok pesantren, tiap hari terlambat. Ya, tiap hari terlambat. Kemudian gurunya nanya, "Kamu kenapa kok terlambat?" Dijawab sama santrinya, "Ya karena saya harus nunggu perahunya, ngantri perahunya." Jadi dari rumah mau ke pesantren naik perahu nyebrang sungai. Nah, ini kalau pas bapak perahunya ada ya saya bisa tepat waktu. Kalau udah ada terlambat. Nah, gurunya ngomong, "Ngapain kamu pakai perahu? Jalan di atas air, baca bismillah. Jalan di atas air." Nah, akhirnya besoknya tidak terlambat. Akhirnya gurunya nanya, "Kamu kok tidak terlambat? Kenapa?" Dijawab, "Ya seperti yang guru ajarkan. Saya jalan di atas air." "Gimana cara jalan di atas air?" "Ya saya baca bismillah." "Ya saya baca bismillah saja. Bismillah jalan di atas air." Maka gurunya yang jadi ragu. Masa iya sih? Masa iya sih? Gurunya yang ragu nih. Akhirnya nanya sama santri-santri yang lain, "Apa betul?" "Iya, dia tiap hari jalan di atas air." Maka gurunya mau nyaksikan sendiri. Waktu pulang itu dilihat, betul, bismillah jalan di atas air. Jalan di atas air. Nah, akhirnya setelah santrinya mau pulang, gurunya ngomong, "Keesokannya saya besok mau ke rumah kamu, ya, mau nyenengkan keluarganya, saya mau ke rumah kamu. Cuman agak siangan ya." "Guru, kenapa kok kesiangan?" "Nunggu perahu dulu," kata gurunya. Nunggu perahu. Nah, "Baca bismillah guru, nanti jalan di atas air." Nah, santrinya ini pulang. Akhirnya gurunya nunggu sepi, nggak ada orang gitu. Coba. Dia nyoba nih judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Beb, tenggelam. Tenggelam. Nah, ini antara orang yang yakin, kemudian amalannya juga benar. Yakinnya benar, amalannya benar. Makanya muncul hadis lawi taqada ahadukum al hajarin lanafa'ah atau kama qala sallallahu. Meskipun riwayatnya macam-macam pendapat ulama. Jika salah seorang di antara kalian itu memang betul-betul percaya pada sebongkah batu, lanafa'ah. Pasti kepercayaannya itu akan menghasilkan sesuatu. Kita yang Beb, di luar syariat ini, di luar syariat. Waktu kecil tuh kita kan diajarin, kamu kalau perut gak enak, pengen ke toilet, perut gak enak, tapi gak ada toilet, gak mungkin kan, ambil batu, betul ya? Ambil batu, genggam atau masukkan kantong gitu, nanti hilang. Dan kita percaya itu, yakin sama itu, subhanallah, taruh kantong, hilang itu. Rasa pengen mulus-mulusnya itu hilang semua, sembuh. Nah, kalau baru yakin sama yang salah, ya, dengan keyakinan yang bukan dengan zikir, bukan dengan wirid, bukan dengan amal soleh, dengan sebongkah bantu aja bisa memberikan manfaat keyakinannya, apalagi dengan amal-amal soleh. Nah, ini yang seringkali umat Islam lemah yakin itu, ya mungkin nggak banyak dengar kisah begini. Nggak kumpul sama Habib Ges, ya, nggak kumpul sama. Berarti ada yang tidak banyak mikir malah yakin. Nah, ada yang harus banyak berpikir akhirnya mendapatkan keyakinan. Ini khulasatul kalam ringkasnya gitu. Khulasahnya ya. Jadi ada orang yang harus banyak mikir baru yakin. Ada orang yang nggak pakai mikir malah yakin. Justru ya, dengan yakinnya dia selesai. Antum masih ingat cerita yang itu, yang zaman wali katanya dia sih ajaran sama Sunan Ampel atau Sunan Bonang. Rumahnya sering kecurian. Akhirnya diajari, bacalah ya Hayyu, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Nanti pencuri tidak masuk. Karena dia dengernya salah ini. Jadi wiridnya ngajarinya benar, cuman dengernya salah. Sampai rumah dia cuma baca ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu. Subhanallah, tidak kecurian lagi ya. Bukan karena baca ya kayuku, ya kayumu, karena zikirnya jelas salah ini dia. Tapi yakinnya dia sama ajarannya wali tersebut memberikan keselamatan. Nah, yang model-model begini nih, Beb, mungkin harus sering disampaikan ke masyarakat bahwasannya kalau tidak punya keyakinan terus mau hidup bagaimana, Beb ya? Habib Novel, ada juga masalah pandemi ini ya. Ini pandemi ini kan orang bisa jadi semakin takut dengan penyakit itu, justru itulah yang mengundang penyakit. Tentu kita tidak meremehkan bahwa penyakit itu ada, akan tetapi ketakutan yang berlebihan ini akan membawa satu dampak yang sangat buruk, malah lebih buruk dari
virus tersebut, karena takut yang berlebihan itu akan membawa efek yang buruk. Satu kejadian dulu pernah di Amerika kalau saya nggak salah, itu beberapa teman masuk ke freezer yang besar, freezernya daging, di mana salah satu teman mereka kerja di situ. Mereka kepingin tahu freezer besar isi daging ini isinya gimana, dinginnya gimana, maka mereka masuk ke freezer tersebut. Kemudian ditutup, dibuka dan mereka masuk main-main di dalam. Kemudian mereka keluar dan freezer itu tertutup. Kemudian mereka pulang dan lupa bahwa salah satu dari mereka ketinggalan di dalam. Setelah dicari, ditelepon, nggak nyambung dan lain sebagainya, akhirnya mereka baru ingat, apa masa dia itu ketinggalan ada di dalam freezer tersebut. Dan ini adalah kejadian nyata ya. Kemudian mereka kembali ke freezer itu dan mereka buka, ternyata di dalamnya dia sudah membeku dan meninggal di ujung dari ruangan freezer itu, sambil tertulis di embun dari freezer tersebut tertulis dingin, kemudian tulis lagi semakin dingin dan semakin dingin, kemudian saya tidak bisa merasakan tubuh saya akan mati, dan nggak lama dia mati. Akhirnya satu hal yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah bahwa sebenarnya freezer itu sedang dimatikan oleh pegawai yang ada. Jadi anak ini masuk freezer tersebut, freezer itu lagi mati, cuman sisa dinginnya masih ada. Jadi sebetulnya yang merasa, yang membuat dirinya dingin itu adalah bayangannya sendiri yang mengatakan bahwa saya akan mati kedinginan di sini. Padahal ketika teman-temannya esoknya masuk, freezer itu dalam keadaan panas karena ruangan tertutup, nggak ada udara, dan ternyata pendinginnya nggak dihidupkan. Suasana di dalam panas sekali, tapi anak itu mati karena beku. Itu adalah satu keyakinan negatif yang dimasukkan ke dalam, jadi dijadikan sebagai mindset atau cara berpikir, sehingga bukan dinginnya freezer yang mematikannya, akan tetapi kekuatan pikirannya yang membuat dirinya semakin susah. Itu dari hal yang negatif. Maka perlu saya sampaikan kepada semua yang melihat video ini, dari para pecinta, boleh berhati-hati, boleh mengikuti protokol, akan tetapi ketahuilah bahwa takut kepada Allah itu jauh lebih bermanfaat daripada takut kepada sesuatu yang sifatnya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kurang lebih, Habib.